Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aji Dwi Pangestu. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya selalu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini teman-teman, saya itu mau ngadain penyepraian insek sama fungi di tanaman cabai-cabai kita ini, cabai di belakang rumah ini. Mohon maaf ya teman-teman, jadi saya ngadain penyemprotannya ini masih gelap, soalnya nanti saya itu ada keperluan teman-teman. Jadi ini buat apa ya, buat eksperimen aja sekalian gitu. Jadi kalau penyemprotan pas masih pagi kayak gini itu nanti jadinya kayak apa gitu. Buat penyemprotannya ini nanti tadi obatnya ada Demolis. Nah, Demolis ini kan buat yang video sebelumnya itu kan banyak banget ini apa, kayak kutu-kutuan ini kayak gini loh teman-teman. Sebentar. Nah, ini kayak ini teman-teman, kutu-kutu kayak gini. Dan ini yang paling banyak ini teman-teman, tak lihat itu yang paling banyak ya pohon ini. Pagi hari kemarin itu udah tak rempel semua daun-daun di sini. Itu banyak banget, semuanya kena itu, sampai batang-batangnya juga. Nah, kayak gini. Tuh, rata teman-teman. Ini sampai apa di apa ini? Rantingnya bunga ini loh. Itu ada juga teman-teman. Ini kayak gini. Tuh. Jadi parah banget ya teman-teman. Ini kita lihat nanti pas apa ya, pas sudah nggak gelap, udah siang gitu, nanti kita lihat. Ini tadi ada Demolis 18 EC, terus ada fungisida juga, fungisidanya antrakol. Pokoknya ini skala rumahan gitu aja teman-teman. Jadi obatnya juga itu seadanya. Nah, ini tangki buat semprotnya pun juga skala rumahan banget. Pokoknya ini sederhana, super sederhana. Ini ganti apa, semprotannya ganti teman-teman, bukan yang bekas plat G lagi. Ini lebih enak. Buat review juga ini. Kalau bekas kispray itu apa ya, buat nyemprotnya itu lebih ngembun teman-teman, jadi nggak kenceng banget, rata gitu loh. Nah, ini nanti sambil kita semprot, sambil kita lihat-lihat juga ini. Langsung saja ya teman-teman. Nah, ini udah tak taruh di sprayernya. Kita mulai dari yang sini ya teman-teman, kayak biasanya. Kalau di video sebelumnya itu kan, bentar, jeplok guys, tak cepotin sendalku. Kalau di video sebelumnya itu kan kita mulainya itu dari sini. Nah, dari sini ya, ini patokannya. Nah, sambil kita lihat-lihat, kita semprot langsung aja. Nah, ini kayak gini. Tuh, lebih enak teman-teman kalau pakai sprayer kispray. Lebih merata. Ini CMK. Pokoknya kalau saya buat video itu dari sini ya. Nanti jalan-jalan terus sampai ke yang para labu siam sama pare itu.
kebunnya kan cuma segini, jadi ya dimanfaatin buat tanam-tanam sayuran. Tuh ini buahnya udah panjang teman-teman. Tuh. Oh itu ada lagi nih. Nah ini. Terus yang di tengah itu dimakan ulet ya teman-teman. Terus tak petik sekalian. Ini tak paksain semprot pagi-pagi kayak gini, soalnya pas saya bikin video tanam umbi jalar sambil keliling kebun itu kan sambil cek ya kita, itu ulatnya banyak ya nggak banyak sih, maksudnya yang kelihatan itu ada yang kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi ada yang kelihatan ulatnya itu beberapa. Nanti kalau dibiarin malah merajalela, habis nanti cabenya. Ini tuh saya niat ya teman-teman, tanam cabai, belajar tanam cabai itu saya niat banget, pengen punya kebun juga. Jadi ini ya tak tanamin cabai, tak rawat gitu. Ini sambil belajar ya teman-teman, siapa tahu kapan hari itu bisa beli lahan atau sewa lah, minimal bisa sewa lahan per tahun kayak gitu loh pengennya. Jadi bisa buat pengalaman dulu yang di kebun ini. Jadi mohon doanya ya teman-teman, biar lancar terus dan juga sehat terus teman-teman, amin. Nah ini ada ulatnya tuh, ini ada ulatnya teman-teman. Sebentar, ini tak zoom dulu ini. Oh besar ini, dan ini udah hampir habis yo, setengah ini daunnya habis setengah. Langsung aja kita semprot ya teman-teman. Nah harusnya itu kita rolling sama insektisida yang itu insek apa fungi toh teman-teman, yang sistemik. Jadi kalau kalau daunnya itu dimakan ulat atau tungau atau kutu-kutuan itu bisa langsung mati teman-teman. Ya nggak mati, maksudnya ya bisa nggak terlalu ekstrim lah dampaknya itu. Nah ini dibiarin aja dulu, nanti pagi kita lihat. Nah ini tempatnya itu di sebelahnya yang banyak kutunya tadi ya teman-teman, yang banyak kutu-kutuannya ini. Nah di sini jadi sampingnya durian pas ini loh, deretan sampingnya durian. Ini yang musangking, terus nah yang bedengan sampingnya tuh ambruk ini teman-teman. Telat ini nalinya, tidak apa-apa, nanti kita tali. Kemarin sore udah planning mau ngiket ini yang tinggi-tinggi, malah jadi ambruk ini teman-teman.
doyong semuanya. Kita isi dulu. Ini udah tak isi. Kita lanjut lagi teman-teman. Tuh ada ulat lagi nih. Ini nanti ngefek apa enggak ya teman-teman kalau pagi hari kayak gini. Soalnya kan ini masih ngembun, tapi ini tadi tak kasih perekat. Lumayan banyak tadi tak kasihnya. Tuh ada ulatnya teman-teman. Pokoknya ini semangat belajar. Siapa tahu nanti bisa beli lahan yang tahunan. Malah siapa tahu juga bisa beli lahannya langsung. Amin. Amin ya teman-teman. Yang deretan sebelahnya ini kemarin tuh udah ambruk juga ini. Kemarin aku udah yang di konten tanam ubi jalar sambil keliling itu. Ini kan takutnya hujan nanti roboh gitu, aku bilang gitu. Roboh beneran teman-teman. Ini sama ini. Nanti kalau udah longgar kita pasang ajir. Tuh ada ulat lagi ini teman-teman ya. Bentar, dan mana tadi? Nah ini kita semprot aja. Jatuh. Bentar, mana tadi? Ini yang sampingnya yang doyong ini, yang ini teman-teman, keriting ini. Tuh bule, kena bule ini. Mana tuh tadi ulatnya? Kok gak ada? Udahlah, enggak apa-apa, nanti juga mati. Udah disemprot juga. Kayak gini pertumbuhannya. Ini yang tengahnya mati itu. Nah, kena selang yang deretan sini itu kena selang mati. Kalau ini kan udah tak pasang ajir gara-gara pas saya buat ajir itu ini juga udah besar. Ada lagi ulatnya. Ini udah besar, jadi terus tak cariin kayu gitu, pokoknya bambu tak tancepin. Ini banyak teman-teman ulatnya tuh. Ini yang jelas itu telat teman-teman. Nah ini bentar kita semprot dulu biar ben kena asam lambung, terus mutah cecek bar kuwi mati. Kan ini tadi demolis sama fungisida, terus tak kasih perekat juga. Nih ulatnya. Nah ini sama yang mana tadi? Nah ini nanti pasang ajirnya mana ini? Tuh kayak gini teman-teman. Jadi berdempetan, nggak beraturan.
harusnya itu jaraknya kalau tanam cabai 50, harusnya 50 atau enggak ya 60 gitu. Ini malah dempet banget ini, 1 2 3 4 5 6, malah berdempetan banget ini, soalnya nggak ada tempat. Di sini itu saya belajarnya itu perawatan ya teman-teman. Belajar perawatannya, kalau ada untuk hama seperti ulat tadi, terus untuk tungaunya, terus juga kalau terserang keriting, maksudnya itu pas bibitnya nggak keriting tapi pas udah dewasa kena keriting, itu keriting atau drip ya teman-teman, itu ngobatinya gimana. Jadi kita belajar gitu ya, ini makanya aku tanam cabai di belakang rumah, yaitu mau belajar teman-teman. Belajar, siapa tahu kan itu bisa beli lahan, nanti bisa buat berkebun, bertani. Nah kayak ini loh teman-teman, ini pas kecilnya itu keritingnya pakai banget ini, dari bibitnya ini teman-teman keritingnya. Nah yang ini tuh udah tunas-tunas barunya itu udah terubus. Ini yang dimakan ulat, itu yang ulat dimakan ulat habis daunnya. Ini mau roboh juga ini, soalnya kemarin itu hujannya deres banget. Hujan plus angin teman-teman. Video sebelumnya itu ini habis teman-teman, pas tunasnya belum terubus ini. Nah ini juga keriting, ini dari bibitnya teman-teman. Jadi keritingnya itu bukan pas udah besar gitu, enggak, ini dari kecil ini. Kayaknya nggak bisa diobati kalau keriting dari kecil, dari benih itu enggak, bawaannya ini nggak bisa diobati kelihatannya loh ya. Bentar kita isi dulu. Udah, ini udah tak isi sambil keliling-keliling. Nah ini juga ada belalang lagi makan ini teman-teman. Kalau lagi makan kayak gini, kita semprot aja ya. Lagi menclok guys, apa wis malah wis warak, daunnya belum dimakan ternyata. Tuh kayak gini. Bentar, ini efek hujan tadi malam ini. Letoy akarnya Pak, nanti aja kita benerin, kita semprot dulu aja sambil cek. Nah ini ada terongnya juga, kita semprot sekalian tuh. Kalau terong hamanya kayak gini, yang tak alamin ya teman-teman, buat pengalaman pokoknya.
Jadi ya apa, kalau di daun yang berbulu-bulu kayak apa, kayak pare, melon, terus ini apa, ini terong, itu hamanya kayak gini tadi biasanya. Tuh bolong semua, ini telat nyemprot. Saya itu belum terjadwal ya teman-teman, untuk penyepraian pemupukan itu belum terjadwal, masih amburadul. Selonggarnya tuh roboh ini teman-teman, belum tak tali, yang deretan sini kan belum tak tali. Ini terongnya itu udah banyak yang itu ya, udah banyak yang berbuah. Ini juga tadi satu tadi. Bakal bunganya banyak banget, dan ini udah bercabang lagi dan juga udah bawa bunga lagi. Ini juga calon buah tuh. Ini itu terong ungu ya teman-teman, di apa, di kemasannya itu terong ungu. Saya beli itu apa, yang kemasan kecil, nggak tahu isi berapa. Ini juga teman-teman ada hama, ini tuh kita semprot. Ini daunnya lumayan utuh kalau yang ini tuh. Ini daunnya itu utuh dan lebar-lebar semua teman-teman. Ini perlu dirempel apa enggak kalau kayak gini? Bisa komen ya teman-teman, perlu dirempel atau enggak. Nah ini juga udah mau jadi buah ini. Kita lanjut penyemprotan. Tadi kan di bedengan yang deretan sini udah, sama yang itu udah. Sekarang kita pindah ke sini. Ini juga udah tinggi, batangnya udah besar tuh, udah bawa bunga juga, cabangnya udah ngeluarin cabang juga, udah bercabang. Jadi batangnya ini udah bercabang, terus bercabang lagi, bawa bunga ini satu, terus sudah bercabang lagi, ini bawa bunga lagi. Nah kayak gini teman-teman. Ini setelah kita semprot pakai apa itu, nutrisi itu ya, bisa dilihat apa kemarin itu obat-obatannya gitu. Dan itu tidak menimbulkan keriting atau gosong gitu, enggak ya teman-teman, malah ini kelihatan subur ini tuh. Enggak gosong, keriting juga enggak.
malah aman ini tuh. Bisa dilihat di video yang penyemprotan nutrisi cabai di video saya. Ini juga udah bercabang. Ini malah besar ini batangnya. Nah, ini yang doyong itu udah besar segini teman-teman. Ini udah jadi kayu, udah bercabang. Nah, ini kemarin diterjang hujan lagi kan. Ini juga doyong lagi. Rutinitas doyong kalau yang ini. Tuh. Alhamdulillah subur ya ini. Meskipun doyong, tapi yang rawit ini jarang dimakan ulat teman-teman. Kendalanya itu di apa ya kalau ini, di apa itu kayak masalah roboh terus keriting gitu loh. Kalau keriting juga jarang ini yang rawit loh ya teman-teman. Ini aja keriting bisa diobati kan, yang keriting kapan hari itu kan. Ini yang di video sebelumnya itu yang ini keriting ini kalau nggak salah, sama ini juga keriting. Terus yang kecil ini, yang pendek sebelahnya yang doyong ini keriting juga kelihatannya, tapi malah subur ini tuh. Malah subur teman-teman. Bentar, diisi dulu. Kalau buat pemula bisa ngobati keriting pada tunas-tunas apa baru di pucuknya keriting itu, nah, udah seneng ini. Nah, kayaknya ini teman-teman keriting ini loh, yang bekas daun keritingnya tuh mengkerut kayak gini. Yang ini juga, tapi ini subur teman-teman, terubusnya itu. Mantap. Ini yang CMK, daunnya subur alhamdulillah, bunganya juga banyak tuh. Wah, udah wis padang guys. Ini harus dipercepat ini. Bentar ya teman-teman, saya skip dulu. Nah, ini CMK, terus kita pindah lagi yang ini. Nah, dan yang deretan sini ini tuh apa, masih masa vegetatif ya teman-teman. Jadi masih segini, masih kecil, belum berbunga, belum bercabang. Apalagi ini kerdil apa gimana nggak tahu, kita rawat pokoknya tuh. Ini patah, yang patah itu jadi udah bercabang kayak gini. Ini juga patah. Nah, ini. Kalau masa kelihatannya ini, kalau masalah ulat
setelah ulat itu rawit lebih unggul ya teman-teman daripada CMK. Terus kayak kutu juga nggak tahu ke depannya, tapi kalau kutu yang rawit ini aman, hampir semuanya nggak ada kutu. Kalau yang rawit, yang kena itu CMK, tapi nggak tahu ke depannya. Moga-moga ya aman. Ini doyong lagi ini, padahal subur ini. Ini kelihatannya layu tapi aman ya teman-teman. Aman maksudnya nggak ada masalah, nggak ada kendala, emang kayak gitu. Tuh roboh lagi tuh. Udah nyampe sini, kita isi sekalian. Sebentar. Udah. Ini roboh teman-teman. Udah tinggi-tinggi. Udah waktunya itu nali. Waktunya ditali ke ajir harusnya. Ini juga udah berbunga. Bunganya 2. Tuh. buat oh ternyata ini juga roboh guys. Waduh nggak sengaja tak injek tadi. Ternyata ada yang roboh. Kita semprot dulu ya. Ini kayak gini, nanti layu apa enggak itu nanti. Tuh letoy. Ini masih vegetatif, yang sebelah sini udah generatif, udah berbunga. Vegetatif itu masa pertumbuhan ya. Oh tuh ada ulat lagi tuh. Nah ini CMK tuh, ada ulatnya lagi guys. Kita semprot aja. Ini masih kecil loh padahal. Udah batangnya udah habis. Ini yang cabangnya, ini yang tumbuh ini. Semprot aja biar kena asam lambung nanti. Semangat kita belajar bareng-bareng teman-teman. Jadi langsung kita praktekin. Tidak cuma teori, langsung kita praktekin di kebun kecil kita ini. Masih kecil-kecil itu. Ini terongnya juga kita semprot sekalian. Daunnya habis.
keriting guys. Ini pucuknya gosong ini. Ini ada beberapa yang gosong, yang ini sama yang di itu, gimana, di sebelah sana itu ada juga kayak gini. Kita potes saja ya teman-teman pucuknya, biar tumbuh tunas saja. Jadi kayak gini teman-teman. Ini kenapa ya? Ini kaku, daunnya kaku tuh. Juga keriting. Ini yang CMK. Ini gulmanya juga banyak, belum sempet itu bersihin juga. Malah campur aduk ini. Ini rawitnya 2, 1, 2 campur CMK. Udah berbunga yang CMK, ini masih kecil. Ini ada ulet lagi teman-teman, di sampingnya ini yang letoy ini tuh besar ini. Nah ini di ajirnya uletnya. Kita lanjut. Kemarin deras banget hujannya. Ini udah waktunya nali ini. Udah tinggi-tinggi, udah lumayan tinggi. Ini juga campur. Ini malah CMK nya 2, 1, 2, terus ini rawit. Jadi kebalikannya yang itu tadi. Ini tuh di bawah pohon bambu ya teman-teman, makanya ini tuh kotor banget di bawah pohon bambu ini. Terus di bawah pohon mahoni, di bawah pohon mahoni teman-teman tuh. Mahoni juga, itu mangga. Yang ini pohon nangka, ini juga mahoni tuh. Ini udah tak pangkasin, ini yang besar ini udah tak pangkas, jadi manjat, pangkasin, tak habisin itu daun-daunnya biar pas waktu mau nanam cabai itu biar nanti kena sinar matahari. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau lahannya itu enggak serapi, enggak sebersih itu teman-teman yang lain itu. Soalnya pertama saya itu pemula, baru pertama kali
belajar berkebun, baru hobi tanam, seneng tanam itu baru-baru aja, baru sekali ini tanam cabai. Terus yang kedua yaitu ini tuh di bawah pepohonan, bambu sama mahoni. Jadi dimaklumi ya teman-teman. Ada ulat lagi nih. Ini dirawit teman-teman. Baru satu ini rawitnya yang ketemu maksudnya, tidak tahu nanti, soalnya daunnya juga bolong-bolong. Apa ini faktor daunnya lebar ini jadi nggak kelihatan uletnya? Kemungkinan itu ya teman-teman, daunnya lebar jadinya nggak kelihatan uletnya. Ini tidak saya potong durasinya. Tuh ada ulat lagi nih. Bentar. Nah ini teman-teman, ini di CMK. Ini biarin aja, nanti kita lihat efeknya itu gimana. Harusnya itu tanahnya dibersihin terus ditali. Itu nanti aja kita tali yang tinggi-tinggi. Jadi kalau sore-sore pas nyemprot mupuk gitu, ini bahayanya ini teman-teman. Kalau angin tuh buah mahoninya itu kena kepala ya kroso, juga kroso mas, maput iso malahan. Ternyata ulatnya yang kecil-kecil itu berarti bisa besar banget teman-teman. Aku lihatnya itu kan kecil-kecil sebelumnya, kayak yang tadi kecil-kecil. Ini pasti juga dimakan ulat ini. Tuh. Siapa tahu kelihatan ulatnya. Biasanya diajir, gak ada. Nah yang di sebelah sini udah selesai, yang ini teman-teman, yang letter L ini udah selesai, yang dekatnya bambu. Sekarang kita menuju ke yang keriting. Nah yang ini, waduh malah habis ini daunnya. Kemarin sore masih,
sekarang udah habis, padahal bakal bunganya banyak. Ini tinggal bakal bunganya aja teman-teman. Daunnya malah rontok semua. Rontok apa dimakan ulat ini? Rontok teman-teman. Kita semprot aja. Siapa tahu nanti ini kan dimakan ulat, nanti bisa itu mati ulatnya. Tuh. Yang keriting kan ini sama yang sampingnya ini. Sampingnya rawit ini. Tuh, keriting pol tuh. Ini ndak aku rempel, tak biarin aja buat eksperimen juga. Kalau dirempel sama ndak itu beda apa, ngaruh apa ndak gitu. Jadi tak biarin. Ini yang keriting ada ulatnya juga ini. Tuh lagi makan ulatnya. Kita semprot aja. Jadi ini bawaan dari lahir ini, dari benih keritingnya sama yang ini nggak sembuh-sembuh. Yang lain aja disemprot itu udah sembuh. Berarti kalau dari benih itu susah ya teman-teman. Diobatinnya itu susah, tapi tetap berbuah, tetap buahnya itu juga lumayan. Satu tangkai dua itu. Ini juga udah ini apa, keluar cabenya. Nah, ini juga subur yang ini sama ini. Kemungkinan ini kan sulaman yang kecil ini, kemungkinan ini nanti tetap kalah sama yang besar, jadi tumbuhnya itu tidak maksimal nanti. Dadang. Ini alpukat teman-teman, tak semua di polybag, tumbuh semuanya ini kalau 20 lebih nih, mungkin ada 20-an itu enggak 30. Sama durian juga ini tuh, nggak tahu durian apa. Terserang buli ini terongnya. Pokoknya kita rawat, kita obatin. Sawinya habis teman-teman. Kalau skala rumahan kayak gini, kalau nggak punya tangki, berat teman-teman. Beratnya kalau tumpang sari loh ya, kalau tumpang sari kayak gitu, otomatis penyemprotannya itu waduh harus merata, jadinya capek. Ini tak biarin, nggak tak semprot.
mau ya tak semprot gitu aja. Ini buat untuk sawinya kita semprot sekalian. Eman segini lumayan loh ini, buat kalau nggak dijual loh ya, buat apa, buat dulur-dulur gue dulure oke, lumayan, atau enggak bisa dikasih ke tetangga gitu. Bentar tak isi dulu. Bolong-bolong semua. Harusnya kalau tanam sawi itu penyemprotannya terjadwal. Kalau ini enggak teman-teman, enggak terjadwal, jadinya ya kayak gini. Meskipun enggak terjadwal harusnya rutin gitulah, harus rutin 3 hari 4 hari atau enggak berapa 5 hari, kemungkinan maksimal itu 5 hari kalau nyemprot fungi sama ini insek. Kalau sawi loh kemungkinan teman-teman, soalnya aku kan juga pemula, juga pertama kali, jadi juga enggak tahu. Kalau yang tak alamin ini kan belum terjadwal, enggak rutin juga ya, kayak gini jadinya banyak yang bolong-bolong makan ulat apa namanya, ulat gerayap. Ini juga aku juga tanam kangkung udah habis segini, lumayan ini teman-teman, buat dioseng buat keseharian itu lumayan. Kemarin juga tak bawain ke mamaku juga, kan kembaranku kemarin itu kesini, terus tak bawain sawi sama pakcoy. Tapi pakcoynya bukan yang di sini, pakcoynya tak ambilin dari yang depan. Yang di depan kan tak kerodong, jadinya daunnya itu utuh, tapi nggak kayak yang di belakang kayak gini. Jadi sawinya kan ya di depan itu kurang cahaya, kurang sinar matahari, jadinya mekrok gitu loh teman-teman, mekar. Nah nggak kayak gini, nggak, jadinya mekar kalau kurang sinar matahari itu. Nah kayak gitu kan bisa buat pengalaman juga, buat perbandingan. Jadi bedanya itu jauh teman-teman, kalau kena sinar matahari sama enggak itu. Yang di depan kan aku itu ketutup sama pohon rambutan, jambu, terus sama pas sore harinya itu ketutup sama rumah. Apa ini? Nah harusnya itu kayak gini sawinya, tapi yang di depan itu ndak, lebih mekar lagi, daunnya ini sampai bawah gini mekarnya itu. Tuh makan apa ini, bekas apa, TA1 nya itu loh teman-teman, bekas ulat. Ini kan sebenarnya juga tak kerodong sebelumnya, pikirku ya biar aman dari apa, hujan. Pas waktu kecil itu aman dari hujan sama ayam juga, kan aku punya burung dara juga, itu kadang kesini kan, ini ada apa, padinya ini, sekam padinya.
biar aman, malah kena diterjang angin malahan. Terus udah nggak tak kerodong, tak biarin kayak gini. Itu bekas ulatnya banyak banget. Kemungkinan yang di sini, yang dekat, yang ini deretan ini kan dekat pohon nangka. Pohon nangka ini pas aku pembuatan raised bed ini, akarnya itu nyampe sana teman-teman, nyampe tengah-tengah gitu. Kemungkinan yang di sini ini nutrisinya kalah sama nangka ini, pohon nangka ini. Soalnya kan kalau akar itu kan ngejar pupuk ya, ngejar suburnya. Jadi kemungkinan akarnya itu udah nyampe sini, udah nyampe raised bed sini. Soalnya ini juga tak di medianya itu tak kasih pupuk fosfat juga, apalagi itu medianya pakai sekam, malah subur lagi. Kita isi, udah kita isi. Kalau teman-teman buat raised bed, maksudnya kalau mau bikin gitu, mending itu di bawahnya, di alasnya raised bed ini dikasih plastik aja teman-teman, mending kayak gitu. Kalau mau tanam sawi atau kangkung, ini dikasih plastik, atau enggak ya karung-karung bekas gitu kalau banyak pepohonan kayak gini. Jadi nanti akarnya itu enggak naik ke raised bednya. Uletnya ini loh, besar banget ini teman-teman. Bentar. Nah ini kita semprot aja. Kita semprot, kita tandain gini, nanti kita lihat mati apa. Oh, masih bisa jalan. Sambil lihat, ternyata ulatnya itu kalau udah siang turun, jadi nggak menclok di daun, nggak nempel di daun. Udah, kita lanjut lagi yang cabai di sebelah sini ya. Ini udah mau roboh, ini udah doyong. Di belakang rumah ini udah persawahan. Jadi
lahan di belakang rumah ini tidak bersih, tidak rapi gitu ya. Amburadul, tapi tidak apa-apa, kita akan belajar ya teman-teman. Pokoknya kita rawat aja. Jadi kita bisa nyimpulin ya. Kalau tak simpulin ya, itu kan udah ada yang masa vegetatif, udah masa generatif maksudnya. Jadi untuk apa, kesimpulannya itu untuk penyemprotan itu harus rutin. Kalau ada yang keriting itu pakainya yang pupuk daun, digenjotnya pupuk daun. Kalau keriting itu di spray, jadi nanti tunasnya itu tumbuhnya normal. Itu kalau keriting pas masih masa vegetatif. Kalau saya obatnya pakai itu buat pupuk daunnya. Saya punyanya itu Vitoflex sama Ganda Silde. Cuma yang Ganda Silde itu jarang-jarang tak pakai. Kan udah musim hujan juga. Saya pakainya yang Vitoflex. Pengennya tak tumpang sari sama sawi, malah sawinya nggak keurus, jadinya kayak gitu, parah-parah kayak gini. Tapi kalau di lahan, terus saya punya tangki semprot itu, tangki yang 16 literan itu, mungkin sawinya ndak nyampe kayak gini. Ini kan berhubung saya punyanya semprot kayak gini, jadi ya tak lewatin sawinya, langsung fokus ke cabai saya. Kalau sawi yang tumpang sari tak lewatin terus. Habis lagi, sebentar kita isi dulu. Udah tak isi lagi. Tadi udah berapa kali ya teman-teman aku ngisi ini, lupa, enggak tak hitung. Bolong semuanya ini, enggak kerawat. Kalau pakai sprayer kecil itu, kalau tinggal sedikit gini nggak bisa teman-teman, dari bawah itu nggak bisa, nggak mau keluar airnya. Ini udah hampir selesai, tinggal 2 bedeng, 1 2. Nanti kita menuju ke yang pare. Ini yang di dekat bambu. Dekat bambu itu ada 1 2 3 4 lajur, 4 bedeng kecil. Tinggal 1 bedeng ini kecil ini.
Yang di sini itu aman dari ulat, nggak terlalu itu, keserang ulatnya itu nggak terlalu parah. Apa karena ini ya teman-teman, apa di sini banyak yang rawit, CMK-nya kan cuma sedikit, yang ngerawit banyaknya ini. Ini deretan sini itu rawit semua malahan. Yang deretan terakhir ini mepet sawah, ini rawit semua. Yang kecil-kecil ini tuh sulaman ya teman-teman, itu ndak cabang gitu, ndak, ini tuh sulaman, tapi ndak mau trubus, kemungkinan kalah sama yang besar. Ini juga mau roboh tuh, itu daunnya kok lebar-lebar banget ini, satu muka aku ini bayam apa cabe kok daunnya lebar-lebar banget kayak gini tuh. Ini tuh mirip bayam ya kan? malah mirip ke bayaman. Yang kecil-kecil ini stagnan, ini gak mau tumbuh, kalah sama yang besar. Nah ini yang tak bilang apa, gosong tadi, yang apa, yang tadi kan kita potes. Nah yang ini kita biarin dulu buat itu, buat perbandingan nantinya. Ini yang kayak gini masih mau terubus apa enggak, kita lihat ke depannya gimana. Ini yang deket sawah, dari sini nomor 1, 2, 3, yang nomor 3. Nah ini untuk cabenya udah selesai teman-teman. Sekarang kita ke ini, ke labu siam. Kayak gini, parenya ambruk semua. Ini kita kesini aja dulu biar bensat, biar apa, atus airnya bensat sih, gandol-gandolan. Ini juga kita semprot tipis-tipis gitu aja. Dan keluar bunga. Ini apa ya, varietas apa enggak tahu ini. Saya itu punya 2. Yang satu itu bisa, buahnya itu bisa besar-besar. Kelihatannya yang ini buahnya bisa besar-besar, panjang gitu. Terus ada yang pendek, hijau pekat gitu buahnya. Nggak tahu jenis apa. Soalnya kan aku beli dari toko terus tak semai gitu pertama kalinya itu. Ini yang labu siam teman-teman. Nah ini untuk pari yang di depan rumah itu kan udah dipanen semua, udah habis. Bisa dilihat di video short,
video short nih, video pendeknya bisa dilihat panen pare itu. Itu kan udah habis yang besar-besar. Nah ini udah mulai itu teman-teman, udah mulai berbuah lagi. Ini malah banyak ini. Ini yang berbuah kebanyakan yang itu, yang apa, pendek, hijau pekat itu. Buat nyemprot sawi aja udah turah. Pas ya teman-teman takarannya. Udah habis ini, ini tinggal sedikit. Tinggal sedikit ini. Buat semprot pare aja ini. Sambil kita lihat-lihat ya nanti. Bentar. Udah kita isi. Sebentar, saya mau nyemprot durian juga teman-teman. Biar gak dimakan ulat. Semprot tipis-tipis gitu aja. Pokoknya ben kambun. Ini dari pertanian. Jalan ke sana, ke parenya yang itu ada pare, bawahnya ada semangka teman-teman. Kita sambil semprot ini. Ini kemarin udah tak tambahin media. Kemarin kan aku upload video itu tanam ubi jalar di karung. Nah ini dia teman-teman penampakannya. Udah berdiri ya tuh. Ini nanamnya nggak banyak ya, bibitnya kan adanya ini, jadi yang tak tanam ya ini, cuma ini ubi cilembu. Nah ini parenya ini sebenarnya buahnya banyak, cuma ya udah tak bagi-bagiin, enggak tak jual teman-teman. Soalnya kalau mau jual itu kan ini enggak banyak. Kalau mau jual cuma 2, 1 atau 4 gitu kan ya mending tak jual, mending tak bagiin aja, tak bagiin ke kerabat. Ini kosong apa gimana nggak tahu. Kita semprot biar nggak ada itu kutu. Godong ini godong opo guys? Rasain. Ini tak jaring kayak gini. Ini juga ada bulannya. Ini kapan hari itu kemarin ya kak, kemarin seminggu yang lalu kalau nggak salah. Banyak uletnya teman-teman. Ini uletnya itu bukan dari pare, dari ini loh, pohon apa ini nggak tahu ini.
udah tak tebang tuh uletnya, banyak banget jadi uletnya. Kita semprot aja ini, malah apa, uletnya itu yang banyak malah di pohon ini, yang trubus-trubusannya. Apalagi ini masih daun muda, wah ulat malah seneng banget ini ya. Kalau ulat itu, ini ulat bulu teman-teman, gatel jadinya. Kita semprot aja. Ini yang depan, yang itu buahnya yang banyak, bakal buahnya banyak yang di depan. Ini kita spill. Ini kemarin itu banyak apa, hamanya itu hama kutu-kutuan teman-teman, kutu-kutuan yang ngisepnya itu zat hijau daun katanya. Jadi ngisepnya itu dari bawah. Nah ini udah selesai, sekarang kita mau ke depan, pare yang di depan. Nah ini dia pare yang di depan. Ada juga sawi, juga pare. Kapan hari itu kan pas petik itu ada yang kuning, nah ini tak semai. Ini yang di depan bakal buahnya udah muncul lagi. Yang apa, yang kapan hari itu udah dipanen semua, udah habis. Ini udah tumbuh lagi yang pendek-pendek hijau pekat. Nah ini buahnya lumayan banyak ini teman-teman. Kelihatannya yang tua ini, pohon yang tua ini buahnya tinggal 1, 2, terus kelihatannya tinggal 2 itu. Dan pohonnya juga udah kering, jadi ini daun yang kering-kering ini daunnya pohon yang paling tua ini tuh, bakal buahnya banyak. Sama ini juga. Ini belum yang di atas ini teman-teman, di atas ini juga ada.